Dalam video ini, saya mengangkat topik tentang kelompok organisasi sosial dan kelembagaan pertanian yang fenomenalnya yaitu kontroversi penerimaan pupuk bersubsidi yang melibatkan petani biasa dengan anggota kelompok tani, di mana penerimaan pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk anggota kelompok tani, sedangkan petani biasa tidak mendapatkan atau tidak dapat menikmati pupuk bersubsidi tersebut. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 menyatakan bahwa kelompok tani adalah sekumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Menurut Santoso 1992 menjelaskan kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan dan dapat merupakan dasar untuk mencapai perubahan sesuai dengan tujuan penyuluhan. Anggota kelompok tani yang telah menerima teknologi baru kiranya dapat mengikuti dan mengubah tingkah lakunya, sehingga untuk melaksanakan usaha tani sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Malik. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, dalam video kali ini saya akan menanyakan atau tanya jawab atau bincang santai bersama narasumber saya. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan diri? Nama saya Haji Khalid, pengecer pupuk subsidi. Oke. Nah, pada sisi ini Pak, saya akan sedikit tanya jawab tentang apa itu pupuk dan apa itu kontroversi dan anggota kelompok tani. Nah, sebelumnya mungkin saya tidak akan langsung ke titik permasalahannya. Nah, sebelumnya ini Pak, pupuk itu apa sih Pak? Pupuk itu ya gimana? Pupuk itu kan kebutuhan petani untuk memupuk lahannya gitu. Fungsi pupuk untuk tanaman itu kayak gimana Pak? Kalau fungsi pupuk itu memang sangat-sangat dibutuhkan untuk tanaman. Seperti kita lah manusia, sebagai makanan kita, minuman kita, pupuk itu. Kalau nggak ada pupuk, otomatis petanaman itu nggak maksimal gitu tumbuhnya. Seperti kita manusia, nggak ada makanan, nggak ada lauk pauk, nggak ada sayur, apa itu segalanya kan pertumbuhan kita jadinya nggak normal lah gitu, nggak maksimal. Jadinya fungsi pupuk bagi tanaman itu adalah kebutuhan gitu. Ya, kebutuhan pokok lah, yang pokok. Oke, lanjut Pak. Ini kan terdapat ada pupuk organik sama pupuk anorganik. Nah, perbedaan serta fungsinya itu apa ya Pak dari pupuk organik dan pupuk anorganik tersebut? Kalau pupuk organik itu pupuk yang untuk pembenah tanah lah gitu. Kira-kira pembenah tanah untuk menyuburkan tanah gitu. Kalau pupuk non organik itu seperti ya pupuk kimia ini ya sebagai makanan dari tanaman itu sendiri. Kalau nggak dikasih pupuk, otomatis tanaman itu tumbuhnya kurang maksimal gitu, kurang bagus gitu, nggak bisa diharapkan sebagaimana yang kita harapkan gitu. Nah, kita kembali lagi ke anggota kelompok tani dan petani biasa. Nah Pak, beda dari anggota kelompok tani atau kelompok tani dengan petani biasa itu dan biasa. Kalau petani biasa itu sebenarnya sama saja, petani biasa dengan anggota tani itu, kelompok tani itu sama. Cuman sekarang jadi bedanya itu yang petani biasa itu otomatis dia nggak terdaftar di IRDKK. Kalau petani petani biasa itulah yang nggak terdaftar di IRDKK. Dan kalau petani yang kelompok tani itu yang terdaftar di IRDKK. Syaratnya itu kita masuk ke kelompok tani yang tergabung ke Poktan itu, kelompok tani itu kita harus menyerahkan fotokopi KK sama fotokopi KTP itu ke Dinas Pertanian untuk diinput
biar bisa tergabung ke RDKK itu, ke petani, kelompok tani itu. Siapa saja boleh itu, asalkan punya lahan. Oh jadinya Pak Ya. yang punya lahan sendiri. Ya, yang punya lahan sendiri. Nah, kalau yang punya lahan garap gitu Pak, punya orang tapi yang dikerjakan oleh petani ini gitu. Sebenarnya bisa aja gitu masuk, tapi alangkah bagusnya itu yang terdaftar itu yang punya lahan itu. Soalnya nanti kan penggarap ini nanti mungkin 2-3 tahun berhenti gitu, disuruh menggarap sama yang punya lahan. Otomatis nanti yang penggarap selanjutnya nggak bisa dapat pupuk. Memang aturnya yang memang pas itu yang punya lahan itu yang harus terdaftar di RDKK. Biar nanti kalau penggarapnya ini sudah berhenti, tetap namanya yang punya lahan itu tetap dapat jatah subsidi pupuk. Kalau terdaftar yang penggarap ini nanti kalau dia berhenti, berarti penggarap yang setelahnya itu nggak dapat pupuk, soalnya nggak terdaftar di RDKK itu, di kelompok tani gitu. Oh ya tadi Pak saya sedikit mendengar tentang RDKK. Ya. RDKK itu apa sih? RDKK itu apa ya? Rencana definitif kebutuhan kelompok tani gitu. RDKK itu. Oke, Pak selanjutnya mungkin saya akan langsung ke titik permasalahannya Ya, ya. tentang gini kontroversi pupuk bersubsidi. Ya. Nah, tadi sesuai dengan judul kita, kenapa petani dan anggota petani itu perbedaannya untuk mendapatkan pupuk ini sangat berbeda dari segi pemilihan pupuk dan kebutuhan pupuk. Ya seperti yang kita jelaskan tadi, kalau memang petani, sebenarnya petani itu sama aja. Nggak ada petani biasa sama petani yang di kelompok tani itu sama saja sebenarnya. Kalau petani itu, kalau asalkan dia sudah menyerahkan KTP, KK, otomatis terdaftar. Siapapun boleh, harus gitu. Sebenarnya harus dia itu masuk ke kelompok tani. Ya, sekalipun dia tidak jadi kelompok gitu, yang penting terdaftar namanya, biar bisa dilayani untuk diberikan pupuk yang bersubsidi. Nah, kalau masalah pelayanan petani yang terdaftar sama yang nggak terdaftar itu, kalau yang nggak terdaftar otomatis kita tidak dibolehkan untuk melayani pupuk bersubsidi kepada anggota petani yang nggak terdaftar namanya. Yang boleh kita layani itu petani yang terdaftar pada RDKK ini. Itu yang boleh kita layani. Kalau yang nggak terdaftar, otomatis dia harus memilih pupuk yang non subsidi. Yang biasa, memang bukan yang biasa, itu non subsidi itu yang lebih bagus sebenarnya. Ya, kualitasnya itu lebih tinggi daripada non subsidi. Dan masalah harga seandainya nggak ditanggung sama pemerintah ini yang subsidi ini, mungkin kalau masalah pupuk sama harganya. Ya, non subsidi semua. Cuman kan sekarang karena pemerintah menanggung petani ini, sebagian dibantu petani itu, akhirnya pupuk ini enggak seharga yang non subsidi gitu. Oh jadinya pupuk bersubsidi sama non bersubsidi itu harganya beda ya Pak? Beda. Dari segi perbedaannya itu yang harga mahalan sama yang murah itu Yang tentu harga mahalan itu yang non subsidi, yang nggak dapat subsidi dari pemerintah. Kalau yang dapat subsidi ya murah dikasih sama pemerintah gitu. Kita selanjutnya kan di sini kan yang terdaftar itu yang terdaftar di RDKK itu, RDKK itu ya. yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Ya. Nah, apakah bisa petani yang belum terdaftar RDKK itu bisa mendapatkan pupuk bersubsidi di sekarang? Kalau untuk sekarang ini kita kan ikuti aturan. Nah, kalau kita harus ikuti aturan. Soalnya aturannya kan ketat. Ini yang kita laporkan saja ini, kalau masalah petani yang sudah mengambil pupuk ini, kita harus melaporkan sama nomor NIK-nya, namanya harus tepat, nggak boleh beda. Seandainya nama yang di KTP itu beda sama RDKK itu, harus kita mengambil yang di RDKK.
Soalnya ini yang sudah terdaftar yang di pusat itu. Kalau kita ngambil misalnya ada salah satu nomor NIK-nya yang berbeda sama di KTP sama di RTKK itu, berarti otomatis kita ngambil yang di RTKK. Dan juga kita harus minta suket dari desa. Beda nama atau beda NIK itu harus kita minta ke desa. Biar nanti seandainya ini ditepatkan masalah namanya sama NIK-nya itu, jadinya kan nanti bisa kita pertanggungjawabkan bahwa orangnya ini memang benar orangnya ini namanya gitu. Nggak sembarangan kita kasih pupuk gitu. Jadi nanti Pak, sebenarnya orang itu kan anggota kelompok tani ini Ya, terdaftar dalam kelompok tani, Ya. tapi tidak terdaftar dalam RDKK Tet- penerima pupuk bersubsidi ini. oh ya. Gimana konsepnya itu? Memang ada 1-2 yang petani yang termasuk ke kelompok tani, tapi nggak terdaftar di RDKK. Kenapa dia nggak terdaftar di RDKK? Kemungkinan dulu waktu di input datanya nggak menyerahkan fotokopi KTP sama KK. Memang ada 1-2 yang petani yang sudah jadi anggota, bahkan jadi pengurus dia tuh, jadi pengurus dari Poktan itu kelompok tani, tapi tiba-tiba sudah muncul RDKK ini nggak ada namanya, otomatis nggak dapat. Soalnya kita itu nggak diperbolehkan melayani orang yang nggak terdaftar di RDKK ini. Kalau kita layani, otomatis kita yang menanggung. Jadi kios itu, pengecer itu kita yang menjadi tanggung jawab nanti. Seandainya kita ditagih kemudian hari sama pemerintah atau produsen, kita yang dibebankan. Ya, kan kita nggak mau pengecer dibebankan. Ya gimana kita harus ikuti aturan. Ya, sesuai dengan perintah dari atas itu kita harus ikuti. Oke Pak, selanjutnya kan di sini tuh terdapat pupuk organik sama pupuk anorganik. Kebanyakan gitu Pak, pupuk bersubsidi itu pupuk yang mana Pak? Organik juga ada yang subsidi. Organik ada yang subsidi, petroorganik namanya, dan kebanyakan yang bersubsidi itu memang pupuk non organik. Ya, pupuk kimia seperti NPK, NPK Poska, SP36, ZA sama Urea. Nah, 5 macam ini itu yang subsidi sama pemerintah. Organik ada yang subsidi sama pemerintah. Urea, SP36, ZA sama NPK Poska. Itu yang subsidi. Yang enggak subsidi kan Urea Pril ada, ZA juga ada yang non subsidi, SP36 sekarang juga ada yang non subsidi gitu. Makanya kalau masalah pupuk ini enggak kekurangan, tetap ada pupuk, cuman kan kebanyakan kita sebagai petani, kita juga kan petani, maunya kita yang subsidi gitu, yang lebih murah gitu. Soalnya tergantung dari situasi gitu kan, keadaan kita sebagai petani itu enggak semua kita sama gitu sebagai petani. Kebanyakan kita petani itu kan susah-susah lah gitu. Sulit ya penghidupan kita. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari Bapak Haji Khalid tentang kontroversi dari pupuk. Nah, tadi yang pertama, apa itu pupuk? Nah, pupuk itu merupakan kebutuhan dari tanaman. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dari tanaman untuk pertumbuhan tanaman. Nah, yang kedua itu terdapat pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, perbedaannya itu pupuk organik itu merupakan hasil dari Khusus untuk pembedah tanah. untuk pembedah tanah yang diproduksi dari alam gitu ya. Nah, kalau pupuk anorganik itu dari bahan kimia. Nah, contohnya itu terdapat pupuk NPK, ZA, SP36 dan lain-lain. Nah, tadi juga saya tanyakan tentang kontroversi pupuk subsidi. Nah, ternyata yang mendapatkan bersubsidi itu adalah petani, bukan khusus untuk anggota kelompok tani, tetapi petani yang mempunyai lahan yang terdaftar dalam RDKK. Nah, RDKK itu adalah rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Nah,
terima kasih ya dokter. Arah kelewat berarti kesimpulannya deh. Jadi tentang kontroversi berarti terus nah, jadi yang mendapatkan pupuk bersubsidi itu adalah para petani yang mempunyai lahan yang terdaftar dalam BPKK. Oke. Sekian dari wawancara saya bersama Pak Haji Khalid. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.